Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmin dengan NIM B1B1210111. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Strategi Produk dan Penentuan Harga. Nah, berbicara tentang strategi produk dan penentuan harga, pastinya kita akan berbicara tentang pasar. Nah, berbicara tentang pasar, pasti kita dalam menentukan produk ataupun harga, pastinya kita harus mengidentifikasi pasar apa ataupun target-target pasar apa yang kita tuju. Nah, usaha-usaha pemasaran itu selalu menargetkan pada target pasar tertentu yang merupakan kelompok individual ataupun organisasi yang memiliki karakteristik yang mungkin akan membeli produk tertentu. Target pasar secara luas juga dapat diklasifikasikan sebagai pasar industri dan pasar konsumen. Nah, pasar konsumen itu merupakan pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumen seperti kayak pakaian ataupun kebutuhan pokok dan bahan-bahan kebutuhan konsumen lainnya. Nah, sementara pasar industri merupakan pasar yang ada untuk berbagai produk industri yang dibeli oleh perusahaan. Itu contohnya seperti plastik dan baja. Pada slide kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi target pasar. Saat waktu berlalu, maka permintaan akan sebuah produk juga akan berubah, ya, akan berubah. Perusahaan berusaha untuk berada pada posisi yang memberikan keuntungan, dari kemungkinan peningkatan permintaan akan produk tertentu. Saat pilihan konsumen berubah, maka ukuran target pasar tertentu juga akan berubah. Ya, jika pilihan konsumen berubah, maka ukuran target pasar juga akan berubah. Perusahaan memonitor pilihan konsumen sepanjang waktu untuk mengantisipasi bagaimana ukuran target pasar mereka akan terpengaruhi. Baik, berikut ini beberapa faktor kunci yang mempengaruhi pilihan konsumen dan akibatnya akan mempengaruhi ukuran target pasar. Yang pertama yaitu demografis, yang kedua geografis, yang ketiga faktor-faktor ekonomi, dan yang keempat nilai-nilai sosial. Nah, kita bahas satu persatu. Demografis ini total permintaan untuk beberapa produk atau jasa tertentu tergantung pada faktor demografis atau karakteristik populasi manusia atau segmen tertentu dari populasi tersebut. Ketika kondisi demografis berubah, maka permintaan juga akan berubah. Nah, faktor yang kedua yaitu geografis. Jumlah permintaan akan sebuah produk juga akan dipengaruhi oleh geografis. Perusahaan menargetkan bahan untuk salju bagi negara-negara bagian di sebelah utara dan papan selancar untuk pesisir timur dan barat di Asia. Ketiga adalah faktor-faktor ekonomi. Seketika terjadi perubahan kondisi perekonomian, maka akan terjadi juga perubahan pilihan konsumen. Selama periode masa resesi, permintaan akan berbagai jenis barang menurun. Produk-produk spesial dan produk belanja akan sangat sensitif pada kondisi ini. Selama resesi, perusahaan-perusahaan dapat mempromosikan produk kebutuhan sehari-hari daripada produk-produk spesial. Terlebih karena harganya akan lebih kompetitif ketika perekonomian membaik. Terus perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menaikkan harga dan juga dapat mempromosikan produk spesial lebih banyak
dibanding produk untuk keperluan sehari-hari. Nah, faktor yang keempat yaitu nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial konsumen mengalami perubahan, maka pilihan mereka juga akan berubah. Jika perusahaan produsen salah satu dari produk ini mengganti mengantisipasi perubahan pilihan ini, maka perusahaan tersebut akan mulai mengubah bauran pemasarannya. Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi target pasar, maka kita akan membuat produk baru. Produk baru itu tidak harus mewakili sebuah penemuan yang terkenal. Kebanyakan produk baru hanya merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada. Jadi produk yang sudah ada menjadi usang atau kurang bermanfaat untuk masa sekarang dengan dua alasan. Produk-produk tersebut sudah ketinggalan mode yang disebut sebagai mode kadaluarsa. Misalnya permintaan akan celana Levi's akan menurun saat tidak mode lagi, atau alternatif lainnya. Mutu sebuah produk sudah menjadi reda terhadap produk baru yang teknologinya lebih maju, yang disebut dengan teknologi usang. Slide berikutnya yaitu langkah-langkah penting untuk menciptakan produk baru. Yang pertama itu mengembangkan ide produk, yang kedua menilai kelayakan ide produk, yang ketiga merancang dan menguji produk, yang keempat mendistribusikan dan mempromosikan produk. Nah, yang kelima yaitu pengawasan pasca produksi. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu mengembangkan ide produk. Maksudnya langkah pertama dalam menciptakan produk menciptakan produk adalah mengembangkan sebuah ide. Ketika kita berfokus kepada peningkatan produk yang sudah ada idenya, maka perusahaan hanya perlu berusaha untuk membuatnya lebih baik. Nah, yang kedua yaitu menilai kelayakan ide produk. Setiap ide untuk produk baru atau pengembangan produk harus dinilai dengan memperkirakan biaya dan keuntungannya. Ide tersebut harus dilaksanakan hanya jika keuntungan melebihi biayanya. Biaya yang paling nyata adalah biaya pekerja yang terkait dengan pembuatan produk. Yang ketiga yaitu merancang dan menguji produk. Maksudnya, jika perusahaan yakin bahwa produk baru atau produk yang telah diperbaiki layak untuk dilaksanakan, maka harus ditentukan rancangan dan karakteristik lain dari produk tersebut. Produk baru tersebut harus diuji sebelumnya diimplementasikan secara penuh. Nah, langkah-langkah yang berikutnya yaitu mendistribusikan dan mempromosikan produk. Maksudnya ketika perusahaan memperkenalkan produk baru atau mengembangkan sebuah produk yang ada, biasanya mereka itu berusaha untuk menginformasikan kepada konsumen. Produk-produk yang akan diinformasikan itu biasanya produk-produk baru yang sudah diperbaiki, kemudian diperkenalkan kepada konsumen melalui berbagai media pemasaran, contohnya seperti sosial media dan lain-lain. Nah, langkah yang terakhir yaitu pengawasan pasca produksi. Setelah produk baru tersebut diperkenalkan kepada pasar, maka biaya dan keuntungan aktual harus diukur dan dibandingkan dengan biaya dan keuntungan yang telah diramalkan atau diperkirakan sebelumnya.
Perbandingan ini menentukan apakah analisis keuntungan terhadap biaya cukup beralasan. Jika biaya berada jauh di bawah perkiraan atau keuntungan, maka perusahaan harus menyesuaikan metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi produk baru yang lain di masa mendatang. Slide berikutnya yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah upaya dari perusahaan untuk membedakan produknya dari produk-produk pesaing dalam suatu sifat yang membuatnya lebih diinginkan. Semua perusahaan mencari berapa jenis keunggulan yang dapat membedakan produk mereka dengan produk yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa metode yang lebih umum digunakan untuk membedakan suatu produk, yakni yang pertama rancangan yang unik, yang kedua itu kemasan yang unik, dan yang ketiga adalah merek unik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu rancangan unik. Beberapa produk dibedakan oleh rancangan mereka. Pengembangan perumahan yang membangun rumah dan menjualnya setelah diselesaikan. Nah, berbicara tentang rancangan unik, pasti kita berbicara tentang diferensi rancangan suatu jasa. Itu sama seperti perusahaan yang memproduksi berbagai produk dengan berupaya untuk menciptakan rancangan yang unik untuk produk mereka. Perusahaan jasa juga berupaya mengembangkan jasa yang unik. Selain rancangan, kita pasti diferensi jasa. Diferensi jasa menggunakan teknologi itu kemasan unik. Strategi pengemasan dapat menentukan kesuksesan ataupun kegagalan sebuah produk, khususnya untuk produk yang tingkat kualitasnya sama. Yang ketiga yaitu merek unik. Merek adalah metode untuk mengidentifikasikan dan membedakan berbagai produk dari produk pesaing. Mereka biasanya diwakili oleh nama ataupun simbol. Merek dagang adalah bentuk merek yang mengidentifikasikan bahwa produk tersebut dilindungi secara hukum untuk digunakan oleh perusahaan lain. Beberapa merek dagang telah menjadi sangat umum sehingga mereka mewakili dengan namanya sendiri. Merek keluarga melawan merek individu. Merek keluarga itu adalah merek dari semua produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Sedangkan merek individu adalah yang memberikan merek yang unik untuk membedakan produk atau kelompok produk. Yang kedua yaitu merek produsen melawan merek toko. Nah, merek produsen ini adalah yang mencerminkan produsen yang menciptakan produk. Sedangkan merek toko adalah mencerminkan toko pengecer yang menjual produk tersebut. Beberapa produk tidak diberi merek baik oleh produsen maupun oleh toko. Produk-produk ini dikenal dengan nama merek generik. Label pada produk generik hanya menunjukkan produk tersebut. Merek generik ini paling populer untuk produk-produk yang sama di antara berbagai merek. Nah, merek ini sangat bermanfaat bagi sebuah produk, yaitu merek terus mengungkapkan nama sebuah perusahaan kepada masyarakat. Jika perusahaan dihargai, maka produk baru akan dipercaya karena produk tersebut membawa nama perusahaan.
Jika membawa nama yang berbeda, maka produk baru yang diperkenalkan oleh perusahaan tidak akan disukai. Lanjut pada siklus kehidupan produk. Hampir semua produk mengalami siklus kehidupan produk atau rangkaian fase tertentu sepanjang umur kehidupannya. Banyak keputusan pemasaran mengenai produk tertentu dipengaruhi oleh fase umum dari siklus ini. Siklus kehidupan produk biasanya memiliki 4 fase khusus, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama fase pengenalan. Fase pengenalan adalah periode awal di mana konsumen diinformasikan mengenai produk yang baru. Promosi produk tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan produk dan membuat konsumen menyadari akan keberadaannya. Pada beberapa kasus, produk tersebut mulainya diuji dalam wilayah tertentu untuk menentukan reaksi konsumen. Strategi ini disebut peluncuran harga atau pricing. Nah, fase yang kedua yaitu fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan merupakan periode di mana penjualan produk naik dengan sangat cepat. Pemasaran sebuah produk biasanya dimaksudkan untuk memperkuat karakteristik produk. Banyak perusahaan lain yang menyadari akan kesuksesan produk tersebut, akan menyadari kesuksesan produk tersebut, berupaya menciptakan produk yang hampir sama atau bahkan lebih baik dari produk sebelumnya. Harga produk tersebut mungkin akan lebih rendah saat produk pesaing memasuki pasar. Nah, fase yang ketiga yaitu fase kedewasaan. Fase kedewasaan adalah periode di mana produk pesaing tambahan telah memasuki pasar dan tingkat penjualan produk terhenti karena lebih banyak pesaing. Pada masa ini, kebanyakan strategi pemasaran digunakan untuk memastikan bahwa pelanggan masih menyadari akan keberadaan produk. Beberapa strategi pemasaran akan menawarkan diskon khusus untuk mempertahankan pangsa pasar. Perusahaan juga dapat merevisi rancangan produk yang sudah ada atau diferensiasi produk untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fase penurunan. Nah, fase penurunan ini adalah periode di mana penjualan produk tersebut turun baik karena berkurangnya permintaan konsumen terhadap jenis produk maupun karena bertambahnya pesaing di pasar. Nah, jika perusahaan tidak mempersiapkan penurunan pada beberapa produknya, maka mereka akan mengalami penurunan secara mendadak dalam bisnisnya. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu strategi penentuan harga. Manajer biasanya berupaya menentukan harga yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Harga yang ditentukan untuk sebuah produk akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan pada akhirnya keuntungannya. Mengingat bahwa sebuah pendapatan dari penjualan sebuah produk akan sama dengan harga yang dikalikan dengan kuantitas penjualan. Meskipun harga yang lebih rendah akan mengurangi pendapatan per unit yang diterima, biasanya akan menghasilkan kuantitas penjualan yang lebih tinggi. Perusahaan menentukan harga produk yang mereka produksi dengan pertimbangan yakni biaya produksi, suplai persediaan, dan harga persaingan. Yang pertama yaitu penentuan harga berdasarkan biaya produksi.
Beberapa perusahaan menentukan harga untuk sebuah produk dengan mengestimasi biaya per unit untuk memproduksi produk tersebut dan menambahkan suatu kenaikan. Metode penentuan harga ini umumnya disebut dengan metode penentuan harga berdasarkan biaya. Penentuan harga berdasarkan biaya berupaya untuk memastikan bahwa biaya produksi dapat ditutupi. Biaya produksi per unit akan tergantung pada volume produksi. Bagi banyak produk di dalam skala ekonomis, biaya produksi per unit rata-rata akan turun saat volume produksi naik. Jika ditentukan harga yang tinggi, maka tidak hanya volume penjualan yang turun, namun juga biaya rata-rata produksi. Biaya rata-rata produksi dalam jumlah kecil akan naik. Bagi produk atau jasa yang berada dalam skala ekonomis, harga harus cukup rendah agar dapat mencapai volume tingkat penjualan yang tinggi dan akibatnya biaya produksi turun. Yang kedua yaitu penentuan harga berdasarkan suplai persediaan. Maksudnya yaitu beberapa keputusan harga berhubungan langsung dengan suplai persediaan. Misalnya perusahaan komputer seperti CompacView biasanya akan menurunkan harga komputer personal yang ada untuk memberikan ruang kepada model terbaru yang segera akan dipasarkan. Yang ketiga yaitu penentuan harga berdasarkan harga pesaing. Banyak perusahaan umumnya akan mempertimbangkan harga pesaing ketika menentukan harga produk mereka. Mereka dengan menggunakan berbagai strategi penentuan harga untuk bersaing melawan produk-produk lain. Melawan produk-produk lain yang akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, penentuan harga ini terbagi dua, yaitu penentuan harga penetrasi. Jika sebuah perusahaan ingin memastikan bahwa ia dapat menjual produknya, maka perusahaan tersebut akan menentukan harga yang lebih rendah dibanding produk-produk pesaing agar dapat menembus pasar. Nah, strategi harga ini disebut penentuan harga penetrasi. Keberhasilan dari penentuan harga penetrasi tergantung pada seberapa besar tanggapan konsumen terhadap penurunan harga. Permintaan akan produk dengan harga elastis akan sangat responsif terhadap perubahan harga. Sedangkan permintaan akan sebuah produk yang harga tidak elastis adalah tidak responsif terhadap perubahan harga. Perusahaan tidak perlu menggunakan penentuan harga penetrasi jika produk mereka tidak elastis terhadap harga, karena kebanyakan konsumen tidak akan beralih ke produk pesaing untuk mengambil keuntungan dari harga yang lebih rendah. Nah, selain penentuan harga penetrasi, ada juga penentuan harga defensif. Kadang keputusan harga adalah lebih bersifat defensif daripada ofensif. Jika sebuah perusahaan menyadari bahwa harga sebuah produk kompetitif telah diturunkan, maka akan menggunakan penentuan harga defensif, di mana tindakan menurunkan harga produk untuk menahan atau mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa perusahaan menurunkan harga untuk menyerang pesaing baru yang masuk ke dalam pasar. Strategi ini disebut penentuan harga predator. Selain penentuan harga defensif, ada juga penentuan harga prestise. Sebuah perusahaan akan menggunakan harga yang lebih tinggi jika produk mereka dimaksudkan untuk meraih pesan lini yang terbaik. Strategi harga ini disebut penentuan harga prestise. Misalnya, Gap Kids menjual pakaian bayi dengan harga yang relatif tinggi
untuk menciptakan kesan kualitas yang terbaik. Kesan kualitas yang terbaik untuk pelanggan yang tidak terlalu memperhatikan harga. Baik, kita berlanjut pada materi yang terakhir, yaitu keputusan harga tambahan. Keputusan harga tambahan ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, diskon. Karena beberapa konsumen bersedia membayar lebih untuk sebuah produk dibanding produk lain, sebuah perusahaan akan berupaya mengubah harga kepada pelanggan yang berbeda. Diskon membuat perusahaan mampu menarik konsumen yang sangat memperhatikan harga, sedangkan menentukan harga lebih tinggi kepada konsumen lain yang tidak begitu memperhatikan harga. Yang kedua yaitu harga obral. Banyak perusahaan menggunakan harga obral, yang berarti memberi diskon kepada konsumen yang hanya akan membeli produk jika harganya diturunkan. Strategi ini tidak hanya akan menarik konsumen yang tidak akan bersedia membeli produk pada harga penuh, tetapi juga mendorong konsumen untuk membeli produk lain saat mereka berada di toko. Yang ketiga yaitu jangka waktu kredit. Maksudnya, perubahan dalam jangka waktu kredit dapat mempengaruhi penjualan sebuah perusahaan. Jadi, perusahaan harus merevisi jangka waktu kredit sebagai alat pemasaran. Jika sebuah perusahaan menginginkan kenaikan permintaan, maka perusahaan harus menawarkan periode yang lebih panjang untuk melunasi kredit, misalnya 2/10 atau net 60. Kerugian strategi ini adalah banyaknya saldo kredit yang akan dilunasi dalam tingkat yang rendah. Baik, sekian persentase yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.